Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan doa. Di sore hari ini saya ajak Anda, sebelum kita memulai, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Kami terhimpun berkumpul dalam roh dimanapun kekasih-Mu berada. Saat ini Engkau kuduskan setiap kami, kuduskan atmosfer ini dan layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Berkati setiap kekasih-Mu dan tolong mereka jawab doa pergumulan mereka. Engkau tolong Tuhan, demikian kami juga mau mendengar firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, yang menolong, menyembuhkan, melepaskan, memberi mujizat dan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan segala kuasa yang berbeda di sore hari ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba membuka pelayanan doa di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita melihat firman, kita akan mendengar pembacaan firman berikut ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 5 ayat 14. Sekali lagi, kitab Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikian firman Tuhan. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita mendengar bagian yang sering dibawakan, dan kesembuhan terjadi di kolam Bethesda. Seorang yang sekian lama, 38 tahun kurang lebih lamanya, mencari pertolongan Tuhan, dan dia berjaga-jaga setiap hari di kolam Bethesda. Sebab setiap ada goncangan air, siapa yang pertama masuk ke dalamnya, sakit apapun dia disembuhkan. Dan sudah lama, sudah panjang waktunya orang ini tidak pernah mendapat kesempatan. Dia tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi orang yang pertama masuk ke kolam Bethesda. Selalu dia kalah dibanding dengan orang-orang yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke sana, dia bilang intinya tidak ada orang yang menurunkan dia ke kolam. Orang-orang lain telah mendahului dia. Dan Tuhan menawarkan kesembuhan, dan dia terima kesembuhan itu. Kemudian Tuhan suruh dia untuk angkat tilam dan berjalan. Orang ini mengangkat tilamnya dan berjalan, dan setelah itu ada polemik terjadi. Orang-orang Yahudi tidak senang dengan hal ini, karena bagi mereka Sabat sangat penting. Sabat adalah hari yang sangat spesial, di mana itu hari perhentian, dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan hal-hal seperti termasuk mujizat Tuhan, mujizat Allah tidak boleh terjadi di hari Sabat. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus ketika mereka bertemu lagi di bait Allah, Tuhan Yesus meminta ia untuk, intinya dia telah sembuh, Tuhan Yesus meminta ia untuk tidak melakukan dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai keadaannya lebih buruk. Nah, masalahnya saya melihat sejak dahulu saya melayani, misalnya melayani untuk mujizat kesembuhan dan pelepasan di beberapa radio di wilayah Manado, Minahasa, Kawangkoan dan Langoan. Saya melihat banyak orang juga ingin sekali sembuh, ingin sekali lepaskan. Mereka berduyun-duyun, misalnya telepon atau juga ada yang datang langsung. Tetapi masalahnya, kalau pribadi mereka tidak siap menerima kesembuhan dan pelepasan, saat saya berdoa mungkin mereka terlepas, mereka disembuhkan, tetapi tidak lama kemudian kembali lagi penyakit itu, kembali lagi rojat itu, kembali lagi masalah itu, bahkan mungkin lebih buruk. Kenapa? Karena orang-orang mau sekali untuk berdoa, mau sekali untuk berobat, tetapi tidak mau bertobat. Ada orang berpikir bahwa mujizat ini sebagai jalan pintas untuk segala sesuatu, dan dia ingin sekali melakukan ini, mendapatkan mujizat kesembuhan atau pelepasan, atau mendapatkan mujizat apa saja, tanpa dia harus bertobat. Ini sebuah hal yang salah.
Saya ingat jelasnya di sebuah hari saya ingat itu hari Minggu setelah saya selesai mendoakan orang-orang sakit di radio sampai larut malam, bahkan sampai subuh hari. Banyak yang datang, saya harus layani sampai selesai, jam 2 subuh selesai. Saya kembali dan saya tidur. Saya tertidur di sofa. Di samping sofa itu ada sebuah meja. Subuh hari sudah masuk hari Senin. Sekitar jam 4 subuh saya lihat itu ada, waktu saya membuka mata, saya melihat di situ ada oknum roh yang berdiri di atas meja. Modelnya tingginya itu seperti 40 sampai 50 cm paling tinggi. Bentuknya itu prototipenya seperti kelelawar, tetapi dia berdiri dengan kaki seperti manusia. Ada kaki dan ada tangan, jadi berdirinya seperti manusia. Kemudian badannya itu berbulu-bulu, warna bulunya itu hitam. Ya, seperti kurang lebih kelelawar. Telinganya itu juga seperti itu, seperti kelelawar, dia berdiri. Dan matanya seperti darah, atau tepatnya matanya berwarna merah darah. Saya lihat dia, kalau seandainya memang mungkin orang yang agak awam, bisa dia pingsan lihat itu, karena tenaganya kuat sekali. Ini jenis jin. Jenis jin. Tenaganya kuat sekali, tapi saya tidak merasakan bagaimana. Saya buka mata, kemudian saya lihat dia, dan kami terlibat dialog. Dan intinya, ada gugatan dari jin ini. Karena saya telah melepaskan seseorang di antara para pendengar radio itu, dan mengalami pelepasan orang ini, dan jin ini terlepas keluar. Dia komplain saya, kenapa kamu lepaskan orang ini? Dia tawanan saya, dan dia masih melakukan kejahatan. Sampai hari terakhir kamu mendoakan dia, dia masih melakukan kejahatan. Kejahatannya itu hebat. Kata jin ini yang tingginya 40 sampai 50 cm. Dia bilang kejahatannya itu hebat. Kenapa kamu membela kejahatannya? Saya bilang tidak. Saya hanya menjalankan kuasa rohani sesuai perintah Tuhan Yesus. Saya menjalankan kuasa rohani untuk mendoakan orang yang sakit dan juga melepaskan orang yang terikat. Iya, tetapi kamu jangan halangi saya akan masuk lagi kepadanya. Saya bilang, apa dasarnya kamu kembali kepada orang ini? Dia bilang, karena dia masih melakukan kejahatan dan dia tetap sampai detik ini, saya datang kepadamu, dia masih melakukan kejahatan. Akhirnya, saya hentikan debat ini dengan berkata, ya memang kalau dia melakukan kejahatan, sesuai firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bilang, kepada orang yang disembuhkan di kolam Bethesda, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nanti hal-hal yang lebih buruk akan datang kepadamu. Artinya keadaan kesehatannya akan lebih buruk lagi. Akan lebih tidak baik keadaannya. Nah, saya bilang sesuai firman, kamu kan punya wewenang juga untuk kalau memang ada kejahatan kamu di situ. Karena kamu adalah oknum yang jahat. Silakan, saya tidak campur. Saya tidak campur sebab itu ada dalam firman. Jadi silahkan kamu. Cuma kalau memang orang itu nanti lagi berdoa di radio, dia telepon saya di radio, saya tetap akan berdoa melepaskan dia. Nah, saudara penonton, kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak bertobat. Tidak boleh kita itu berobat, tetapi kita tetap melakukan kejahatan dan tidak bertobat. Ini masalahnya. Kalau orang itu tetap melakukan kejahatan dan bertahan bersikeras dengan kejahatannya dan dosanya, akan kembali lagi penyakitnya. Bahkan, seperti kata Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 14, akan lebih buruk lagi. Akan lebih buruk lagi. Jadi jenis mujizat terjadi itu Anda harus siap. Anda juga harus periksa diri, introspeksi diri. Apa yang salah, damaikan dengan Tuhan. Saya ingat seorang ibu. Bukan di sini, maksudnya ini di radio. Dia bilang, saya ini sakit ini, pendeta saya sakit ini. Oke, saya berdoa. Saya tanya, bagaimana sakitnya? Ada berkurang. Kemudian coba ibu tolong
Ibu punya masalah. Ibu marah terhadap anak mantunya ibu. Ibu berdamai, dia langsung menangis, berdamai. Setelah berdamai, saya tidak berdoa lagi kan? Saya tanya, gimana Bu? Sakit saya sudah hilang. Saya cek kemudian lagi, ibu ini bilang, sudah. Saya sudah tidak sakit lagi. Masalahnya, periksa akar penyakit atau akar kejahatan kita di mana. Kita harus tahu, periksa. Periksa, misalnya orang itu kena stroke, orang itu tekanan darah tinggi, hipertensi, orang itu kolesterol tinggi, periksa. Cara hidupnya bagaimana? Misalnya orang itu juga punya masalah-masalah yang serius di kaki, misalnya asam urat di tangan, asam urat. Itu periksa. Akar masalahnya di mana? Periksa baik-baik, mungkin di makanan Anda. Nah, kalau Anda berdoa kemudian makan hantam saja apa yang ada, Anda hantam apa yang Anda suka, masalahnya bagaimana? Kan tidak akan terjadi sesuatu yang Anda harapkan. Tidak akan terjadi sesuatu yang Anda inginkan. Ini masalahnya. Jadi jangan bermain dengan mujizat. Jangan. Itu pemberian Tuhan. Saya pernah menerimanya. Dan Anda juga, di antara Anda saya tahu ada juga yang telah menerimanya. Dari disembuhkan atau dilepaskan dari penyakit dan roh jahat. Nah, penting sekali kita ingat. Akar penyakit kita di mana, dan selesaikan itu. Berdamai, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan harus ada komitmen kita. Anda harus memiliki komitmen agar urusan ini bisa selesai. Urusan ini bisa tuntas. Dan Anda sembuh tuntas juga. Jangan nanti juga saya berdoa kepada Anda, tahu-tahu sebentar malam, saya digugat juga, ada dia bilang, namanya si ini, misalnya, namanya si Hengki. Dia melakukan dosa ini. Jangan kamu usir saya dari situ. Karena dia itu hak saya. Selama dia melakukan kejahatan, dia hak saya. Nah, berhentilah melakukan dosa. Berhentilah melakukan kejahatan. Karena dalam dunia roh, segala sesuatu transparan. Terlihat. Roh-roh itu juga kalau bertemu kita, mereka tahu siapa Anda. Siapa saya, mereka tahu. Apa yang kita lakukan dan kerjakan, mereka juga tahu. Tidak tersembunyi. Mereka tahu Anda takut atau Anda tidak takut, mereka tahu. Anda khawatir, gelisah, cemas, atau tidak, mereka tahu. Nah, penting sekali introspeksi diri kita masing-masing. Agar kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dari Tuhan yang sejati. Kita kalau berobat harus juga bertobat. Ini syaratnya. Kecuali orang yang entah mungkin dia dari non-Kristen, dari agama lain, ya mungkin tanpa syarat itu Tuhan lakukan mujizat. Atau kalau memang untuk Tuhan buat Anda percaya, Tuhan bisa lakukan itu pertama kali. Tapi kedua kali, ketiga kali, dia tuntut Anda untuk bertobat. Saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda.